Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nurhaliza atau panggil Naila. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu konvensional dan modern. Ciri bioteknologi konvensional yaitu teknologi yang digunakan untuk membuat produk masih sederhana, tradisional, dan prosesnya belum steril sehingga kualitasnya belum terjamin. Sedangkan bioteknologi modern sudah menggunakan alat canggih sehingga proses produknya lebih steril dan produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya Mikael akan menyampaikan materi bioteknologi di bidang pangan, yaitu nata de coco. Nata de coco merupakan hasil fermentasi dari air kelapa. Proses fermentasi air kelapa tersebut terjadi karena adanya bantuan dari bakteri Acetobacter silinium. Bakteri Acetobacter silinium memproduksi kapsul secara berlebihan dan digunakan dalam pembuatan nata de coco. Bakteri ini memfermentasikan glukosa menjadi polisakarida dan menghasilkan enzim kinase yang menyusun gula menjadi rantai serat atau selulosa ekstraseluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Safira. Today I will presentation about tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, atau Rhizopus arhissus. Kesediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Apakah kalian tahu? Tempe memiliki sumber vitamin B yang potensial. Jenis vitamin tersebut ialah vitamin B1, thiamin, vitamin B2, riboflavin, asam fotetat, asam nikotinat, niacin, vitamin B6, pyridoxine, dan vitamin B12, cyanocobalamin. Tempe juga mengandung protein yang cukup tinggi, bahkan bisa menggantikan daging bagi para vegetarian. Bahkan kandungan protein dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Nama saya Rahman, saya akan mempresentasikan 3 sifat tentang kecap. Kecap merupakan ekstra dari hasil fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan bumbu dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa makan. Proses fermentasi kecap dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat dan fermentasi cair. Kapang yang digunakan dalam fermentasi padat jika ditarik ke belakang, kecap sudah mulai tercipta jauh sebelum abad ke-16. Melalui teknologi fermentasi, kemungkinan besar teknologi fermentasi ini dibawa oleh orang Cina yang datang ke Indonesia. Orang-orang Cina datang dengan berbagai makanan yang bisa diawetkan saat menyeberangi lautan menuju Indonesia. Saya Ramos Riki Fedrosiramanik akan melanjutkan materi yang disampaikan, yaitu tentang roti. Roti dihasilkan dari proses fermentasi berupa adonan tepung terigu yang dicampur dengan ragi atau mikroorganisme berupa Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan alkohol. Materi selanjutnya akan didapatkan oleh teman saya. Saya Dili akan melanjutkan materi ke-6, yaitu tentang tauco. Tauco merupakan bahan makanan dari kacang kedelai putih yang dibentuk oleh bakteri Aspergillus oryzae atau Rhizopus oryzae. Dengan medium yang berasal dari kacang kedelai putih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bioteknologi keju. Keju adalah salah satu produk olahan susu dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Keju dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memanfaatkan bakteri asam laknat. Proses pembuatan keju memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis. Untuk mengubah gula susu menjadi asam susu, keju merupakan sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu, yaitu RADNET, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nenia Halim. Today I will presentation about yogurt. Yogurt adalah minuman hasil fermentasi susu yang melibatkan bakteri Streptococcus atau Lactobacillus. Bakteri tersebut berperan dalam mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Selain itu, proses fermentasi juga mengakibatkan pemecahan protein dalam susu yang menyebabkan susu mengental. Hasil akhirnya adalah susu yang memiliki rasa asam dan tekstur yang kental. Yogurt merupakan bahan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt juga akan kaya protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Selain itu, mengonsumsi yogurt secara teratur juga memiliki banyak sekali manfaatnya loh. Yogurt dikenal memiliki banyak sekali manfaatnya, mulai dari meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung agar tetap sehat, dan mencegah hipertensi.